Ngerti kok. Alhamdulillah ini sudah pukul 19.49. Belum 1 menit lagi. Bapak Ibu, apakah suara saya di laptop atau HP jenengan semua jelas? Mohon Sampun Ustaz. monggo Jelas. konfirmasinya. Sampun. WK sudah jelas? Suara saya sudah jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Baik. Bu Nini sudah jelas, G? Sudah Ustaz, sampun jelas. Nah, Bu Izul Mujahadah apa sudah jelas juga? Izul, Bu Izul, apa sudah jelas suaranya? Iya, mungkin laptopnya ini. Oh, alhamdulillah, baik. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Suara saya sudah jelas ya? Sampun Ustaz. Alhamdulillah, baik. Sekarang semuanya sudah jelas, mari kita mulai mukaddimah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan berupa iman, Islam, kemudian juga kekuatan untuk kita semua bisa bersama belajar Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua minal dhulumati ilal nur, berubah di nur Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita akan memulai mukaddimah. Untuk pertemuan pertama ini belajar Al-Quran dengan metode wafat. Adapun sebelum saya mulai untuk pembelajaran ini, yang pertama sedikit saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu metode wafat. Di metode wafat ini adalah salah satu metode dalam pembelajaran Al-Quran. Sama seperti metode yang lain. Ada metode tilawati, ada metode yambu'a, ada lagi metode tartila, dan lain-lain. Yang semuanya itu gunanya untuk bagaimana supaya lebih mudah di dalam belajar Al-Quran. Nah, untuk saat ini saya menggunakan metode wafat. Meskipun sebenarnya untuk belajar Al-Quran itu bermacam-macam metode yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pakai, ya. Tapi di sini kita menggunakan salah satu saja, metode wafat. Mungkin di Lumajang ini khususnya belum begitu umum gitu ya.
Tapi sudah ada beberapa lembaga termasuk pondok pesantren yang menggunakan pembelajaran Al-Quran ini dengan metode wafa. Untuk metode wafa ini ada dua macam metode yang diberikan untuk pengajaran Al-Quran. Khususnya untuk tingkat dilihat dari segi umur, ya, segi umur. Kalau pembelajaran Al-Quran wafa dengan metode wafa ini digunakan untuk umur setingkat TK atau SD, MI, itu ada sendiri bukunya. Bukunya itu ada 5 jilid sampai Al-Quran dan juga termasuk kemudian untuk tingkat remaja dan dewasa, ya, di sini ada lagi yang diberikan bukunya, ya, khusus untuk tingkat remaja. Remaja di sini berarti setingkat SMP atau MTS, kemudian juga bisa setingkat SMA atau SMK, atau bahkan yang sudah sarjana dan sudah menikah, misalnya sudah lulus, sudah menikah. Artinya untuk tingkat remaja dan dewasa ini itu adalah mulai dari tingkat SMP sampai tua, gitu ya. Kemudian dalam metode pembelajaran Al-Quran dengan wafa ini, untuk yang pakai jilid itu kita menggunakan metode otak kanan. Artinya gini, di dalam pembelajaran Al-Quran itu yang disampaikan ke anak-anak yang masih seumur TK ataupun seumur MI atau SD, maka yang digunakan itu adalah metode otak kanan dengan imajinasi. Prakteknya, di dalam prakteknya biasanya ketika anak-anak itu diajarkan dengan imajinasi anak-anak, maka akan lebih mudah. Contoh gini, di dalam mengenalkan huruf hijaiyah itu kita di metode wafa itu tidak menggunakan urutan huruf hijaiyah mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, dan seterusnya. Tetapi urutannya itu mulai dengan hal-hal yang biasa dilihat oleh anak-anak. Misalkan mata, misalkan mata. Ya. Ada kata mata, maka akan diketahui bahwa mata, yaitu ini mata, ini mata. Ini nama-nama yang ada di diri kita atau ada di sekitar kita, itu yang disuguhkan kepada anak-anak. Mata, tahu anak-anak. Kemudian saya tuh sudah tahu kalau saya ini ya diri kita ini, diri saya ini, ya. Kemudian seperti itu kayak. Mungkin lebih keren. Kemudian di sekeliling lingkungan, di sekeliling kita, anak-anak juga sering melihat ada motor, ada mobil yang dimana dalam pergerakannya itu ada yang namanya roda. Nah, istilah-istilah seperti ini, istilah kata-kata seperti ini yang biasa dilihat, yang sudah diketahui, yang sudah dimaklumi oleh anak-anak kita, maka itulah yang disuguhkan kepada. Nah, misalkan gini, kalau dirangkai seperti ini, mata saya kayak roda. Nah, di situ
mengenalkan huruf hijaiyah melalui imajinasi anak-anak. Mata terdiri dari huruf mim berharokat fathah, kemudian ta berharokat fathah, sehingga kata mata kalau ditulis dengan huruf hijaiyah itu adalah mim fathah dan ta fathah, mata. Kemudian saya sin fathah, ya fathah, ya dibaca saya. Kemudian kaya itu seperti maksudnya kaya, kaf fathah, ya fathah, itu terbaca kaya. Kemudian roda terdiri dari huruf ro fathah dan fathah, sehingga kalau dirangkai mata, saya, kaya, roda. Ini kita sudah mengenalkan, akhirnya kita bisa mengenalkan kepada anak-anak bahwa dengan kalimat mata saya kaya, mata saya kaya roda, ya, maka kita sudah otomatis tanpa disadari kita sudah mengenalkan 8 huruf hijaiyah kepada anak-anak. Mim, ta, ya, kemudian sin, ya, kaf, ya, dan ro, dan huruf dal. Semuanya kalau diharokati fathah maka akan berbunyi dengan vokal a. Ya. Kalau semuanya diberi harokat fathah maka akan berbunyi dengan vokal a. Sehingga semuanya kalau dirangkai dibaca maka menjadi terbaca mata, saya, kaya, roda. Itu yang pertama. Jadi metode otak kanan seperti itu. Jadi memperkenalkan hal-hal yang sudah diketahui oleh anak-anak kita, ya, oleh anak didik kita dengan hal-hal yang sudah ada di sekitar kita, sudah diketahui. Sehingga akan lebih mudah. Mereka anak-anak akan lebih mengingat huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau misalkan ada kata mata berarti susunan dari huruf hijaiyah berupa mim dan ta. Oh, huruf mim seperti ini, ta seperti ini. Kalau di fathah terbaca ma, ta, mim fathah ma. Nah, itu yang pertama. Jadi memasukkan daya pikir atau imajinasi atau hal-hal yang sudah diketahui oleh anak-anak didik kita. Kemudian dipraktekkan di dalam pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan metode otak kanan. Kemudian yang kedua di dalam melafadzkan huruf hijaiyah atau rangkaian huruf-huruf hijaiyah yang dibaca itu juga tidak sekedar dibaca saja. Kalau seperti kita dulu ketika belajar itu kan mim fathah ma misalkan ya, alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, a ba ta, nah, seperti itu dibacanya. Kalau ini enggak, ini langsung tidak ada ejaan tapi langsung disuguhkan tulisan harokat berupa harokat fathah yang semuanya itu dimaksudkan bahwa harokat fathah itu akan berbunyi vokal ma. Untuk itu di dalam pembelajaran metode wafa ini kita mengenal di dalam pembelajarannya itu sudah diperkenalkan dengan yang namanya lagu, lagu dalam belajar Al-Quran itu kan ada 7. Yang pertama ada lagu Bayati, yang kedua ada lagu Soba, ya. Kemudian yang ketiga ada lagu Nahawan, ya. Kemudian yang keempat ada lagu, misalkan ada lagu Hijaz, ya, ada lagu Hijaz. Kemudian yang kelima
itu ada lagu apa ini, Jiharkah ya, ada lagu Jiharkah. Terus kemudian ada juga lagu Shika. Yang semuanya itu adalah seni untuk membaca Al-Quran supaya terdengar dengan merdu. Sehingga diharapkan dengan membaca Al-Quran dengan irama nada, ya, maka yang diantara irama nadanya itu yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada bayati, ada soba, ada nahawan, ada hijaz, ada apa ini shika, ada jiharka. Nah, itu diharapkan orang yang mendengar, bukan hanya orang yang membaca, tetapi orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu bisa memberikan apa ini, keimanan yang bertambah. Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan termasuk ciri-ciri orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika dibacakan ayat Al-Quran itu zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka karena bacaan Al-Quran itu. Karena bacaan Al-Quran itu di dalam surat Al-Anfal ya, dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di sini dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode wafa ini kita akan menggunakan nada hijaz. Nada hijaz ya, dengan irama nada mulai dari nada sedang, kemudian naik, kemudian turun. Jadi kalau membaca tadi pembelajaran yang disampaikan untuk anak-anak dengan kata mata saya kaya roda, itu akan dibaca gini, mata saya kaya roda. Nah, seperti itu. Mata saya kaya roda. Jadi nada yang pertama sedang, kemudian naik, kemudian naik lagi, kemudian turun. Itu jika ada empat istilahnya ya, empat kata dalam satu kalimat menggunakan nada sedang, naik, turun. Kalau empat berarti sedang, naik, turun, seperti itu. Itu. Jadi kemudian untuk yang tingkat dewasa sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam pembelajaran Al-Quran tingkat dewasa itu ada bukunya juga tersendiri. Yang kemarin di dalam grup itu sudah saya tunjukkan, yaitu kalau ini sudah muncul. Nah, inilah ya buku yang kita pakai untuk kita pembelajaran, yaitu buku tilawah, tajwid, dan gharib. Ini untuk tingkat SMP atau MTS, SMA juga bisa, MA, SMK, dewasa dan umum. Jadi mulai dari tingkat SMP sampai ke atas. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan di sini, ya, itu adalah
mulai pengenalan huruf, ya, mulai pengenalan huruf itu dengan, bentar ya, mulai pengenalan huruf itu dengan makhraj atau makhrijul huruf. Bapak Ibu, dalam belajar Al-Qur'an yang pertama perlu diperhatikan itu adalah makhrijul huruf. Kemudian yang kedua, sifatul huruf. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi untuk tajwid. Nah, tajwid ini juga nanti ada istilahnya ahkamul huruf. Ahkamul huruf, ya, hukum-hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Ya. Kemudian ada al-waqfu wal ibtida. Ya. Kemudian juga ada lagi nanti tentang al-maddu wal qasr, ya, hukum bacaan panjang dan pendek. Nah, yang pertama tadi yang saya jelaskan adalah makhrijul huruf. Makhrijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf itu kita harus ketahui dulu sebelum belajar membaca Al-Quran. Ya. Nah, di dalam pembelajaran Al-Quran metode wafa dengan menggunakan metode wafa untuk tingkat dewasa ini, yang pertama dikenalkan adalah dalam huruf hijaiyah itu tidak langsung berurutan mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya sampai ya. Tapi kita memberikan pengenalan huruf hijaiyah itu sesuai dengan makhrijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Kita tahu bahwa tempat keluarnya huruf itu secara garis besar itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah huruf halqiyah, ya, huruf yang keluar dari sebangsa tenggorokan. Ini perlu diketahui dulu, ya, tenggorokan. Kemudian ada yang keluar juga dari jauf, al-jauf. Jauf itu rongga mulut, ya, rongga mulut. Kemudian ada lagi yang keluar, yang ketiga, ada yang keluar dari lisan. Lisan ini ya lidah, ya, lidah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah huruf yang keluar dari bibir, syafatain, kedua bibir, ya, dua bibir. Kemudian yang terakhir ada huruf yang juga suaranya bisa keluar apabila ada pengaruh hidung. Ini istilahnya al-khayshum. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini harus kita ketahui terlebih dahulu tempatnya, tempat keluarnya atau makhraj, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, mulai dari ada dari tenggorokan, kemudian juga ada dari lidah, ada dari al-jauf atau ini rongga mulut, ya, kemudian syafatain, bibir, kemudian juga ada dari hidung. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan mengenalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Yang pertama nanti akan mulai dari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Dalam istilah bahasa Arabnya atau ilmu tajwidnya namanya huruf halqiyah. Huruf halqiyah. Huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi kita langsung diperkenalkan apa saja huruf yang keluar dari tenggorokan. Itu nanti ada gambarnya, bagian-bagiannya. Oh, ada huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Juga ada huruf yang keluar dari tenggorokan di bagian tengah. Ada juga huruf yang keluar dari bagian dari bagian bawah. Nah, itulah pembelajaran Al-Quran dengan metode wafa yang kita pelajari. Jadi
pembelajaran khususnya untuk yang tingkat dewasa atau umum menggunakan makhorijul melalui makhorijul huruf. Jadi supaya nanti diketahui, oh ini huruf bagian tenggorokan yang atas, ini yang tengah, yang bawah. Itu kita kenali huruf hijaiyah sampai semua huruf hijaiyah yang kita praktekkan itu selesai semua. Jadi tidak harus huruf. Kalau kita dulu belajar dengan metode yang lain, itu biasanya kan belajarnya mulai urutan huruf, jadi bata sajim ya. Nah, itu kita tidak. Jadi kita langsung mengenalkan huruf hijaiyah dan langsung mengetahui tempat keluarnya huruf tersebut. Tuh, makhrajul huruf. Nah, kemudian juga dari sekian makhrajul huruf itu juga ada yang namanya sifatul huruf. Sifatul huruf. Sifat itu bisa dimaknai sebuah karakter ya, karakter dalam huruf tersebut sehingga ketika diucapkan maka akan terasa ada ciri khasnya. Huruf begini, ada huruf yang makhrajnya sama ya, makhrajnya sama tapi karakternya atau sifatnya itu yang berbeda. Nah di sini perlu dipelajari. Adapun pembelajarannya nanti mulai praktek sekaligus ketika nanti pembelajaran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita itu sudah memulai niat untuk memulai pembelajaran. Dan kebetulan pada hari ini adalah hari sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari sendiri itu dijelaskan bahwa Nabi bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Kemudian beliau Nabi Muhammad bersabda, iya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi. Tahu maksudnya tidak pernah kembali lagi itu ketika sudah berjihad, sudah mengorbankan semuanya, malah tidak bisa kembali karena meninggal atau mati syahid. Masya Allah. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan juga sudah masuk di bulan Dzulhijjah yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih bahwa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah. Tentunya kalau sudah dicintai oleh Allah maka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, di malam ini kita mau belajar, punya niatan untuk belajar Al-Quran. Al-Quran yang menjadi kalamullah ya. Itu insya Allah, mudah-mudahan kita semua yang mengikuti pembelajaran ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk berikutnya di sini untuk pertemuan awal ini saya ingin mengenalkan
pembelajaran wafa ini dengan metode nada, dengan nada hijaz ya, dengan nada hijaz yang mana nada hijaz ini yang insya Allah nanti akan kita pelajari bersama mulai dari dasar ya. Nada hijaz namanya irama nada hijaz, tapi dengan murattal. Mulai dari surat Fatihah. Jadi di sini nanti saya akan membacakan surat Fatihah, kemudian nanti sambil mempraktekkan kita bersama-sama ya, sambil mempraktekkan dengan metode baca simak ya. Dan saya baca, disimak, kemudian juga ditirukan seperti itu. Supaya nanti kita bisa dengan harapan bisa mengambil berkah dari Al-Quran ini melalui surat Fatihah yang kita niatkan untuk memulai pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, di sini saya coba untuk membacakan surat Fatihah dengan nada hijaz yang nada hijaz itu digunakan di dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode wafa nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Itu aminnya kalau menggunakan amin pendek. Amin. Kalau misalkan diawali dengan Rabbil Firli misalnya ya, maka juga bisa dinada seperti ini. Rabbil Firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, di situ kalau dengan membawa Al-Quran, silakan dibuka atau bisa langsung melihat di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat semuanya untuk ayat ini? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Mohon admin untuk silakan bisa dibuka semuanya mikrofonnya supaya nanti kita membaca kemudian bisa langsung ditirukan. Dibuka semuanya.
Oke, atau Bapak Ibu bisa membuka suaranya masing-masing, mikrofonnya semuanya supaya nanti kita bisa membaca dan saling mendengarkan. Barangkali nanti ada koreksi supaya nanti bisa semuanya terbaca. Kita tahunnya seperti ini. Di sini nggak ada ya. Mau jamu nandi. Sudah siap Bapak Ibu untuk kita bacakan bersama surat Fatihah? Siap. Siap. Baik, saya mulai dengan ta'awud. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menirukan lagunya ta'awud dengan ada ijaz ini namanya datar ya, atau nadanya nada sedang. Mohon perhatikan dan nanti bisa ditirukan oleh ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon perhatian untuk billahnya. A'udzu billahi minasy syaitan itu masih nadanya sedang semua. A'udzu billahi. Coba ditirukan per potong saja sama-sama ya. Dengarkan dulu, perhatikan, nanti langsung ditirukan. A'udzu billahi. Monggo bersama. A'udzu billahi. Ya, stop. Kemudian perhatikan selanjutnya. Minasyaitonir. Monggo. Minasyaitonir Rajim. Turun ya. Rajim. Sekarang saya ulangi lagi dari awal. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus. Berikutnya, Bismillah. Bismillahnya bisa nada sedang atau langsung turun. Kalau nada sedang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Moga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan dulu per potong saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Kemudian terakhirnya Rahim. Monggo. Lagi secara utuh dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ulangi lagi dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bismillahnya perhatikan.
Bismillah. Nya dinaikkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu ta'awud dan basmalahnya. Adapun basmalahnya tadi menggunakan yang nada sedang. Bisa juga nadanya yang bismillah itu langsung turun. Jadi seperti ini istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya, mulai ta'awud, kemudian basmalahnya dengan yang nada datar atau turun ya. Perhatikan dulu ta'awud dan basmalahnya. A'udzubillahi Mana tak melaku? minasyaitonirrajim. Mau Dan basmalahnya seperti ini, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, kita lanjut ke surat Fatihah. Berikutnya, ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Mulai Alhamdulillah. Kita menggunakan nada hijaz ini seperti yang tadi saya sampaikan, nada yang pertama. Mulai dari nada yang pertama pada Alhamdulillahnya. Nada yang pertama yaitu nada yang sedang. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga, itu nada yang kedua yaitu nada naik. Dan yang terakhir turun. Mulai Alhamdulillah dengan nada sedang. Perhatikan seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan dulu, saya baca perpotong lagi ya. Perpotong, dengan tirukan. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Rabbil alamin. Ulangi ya. Rabbil Alamin. Rabbil alamin. Ya. Cirinya nada sedang, awalnya sedang, ujungnya juga sedang. Jadi ujungnya nanti alamin, seperti masih ngambang gitu ya. Masih ngambang. Saya ulangi secara utuh. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo bersama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu nada yang pertama, mulai alhamdulillah, nada sedang. Kemudian yang kedua, nada tinggi. Seperti ini. Ar-Rahmanir. Ditirukan dulu perpotong saja. Perpotong saja, saya ulangi, nada naik. Ar-Rahmanir. Monggo 1, 2, 3. Ar-Rahmanir. Kemudian berikutnya Rahim. Monggo. Rahim. Rahim. Masih ngambang? Rahim. Saya baca lagi dari awal ayat dengan nada tinggi. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo.
Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Berikutnya nada yang ketiga yaitu nada turun. Ya, turun. Maliki. Ulangi. Maliki. Linya dinaikkan. Maliki. Monggo 1, 2, 3. Maliki. Lagi. Maliki. Maliki. Monggo. Maliki. 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 Monggo. Maliki. Berikutnya perhatikan yaumiddin. 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 Oke. Nah, saya ulangi lagi secara utuh untuk nada yang ketiga, maliki. Nadanya turun. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Kita ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, sekarang diulangi lagi dari alhamdulillah, nada sedang dulu. Nada sedang, kemudian naik, kemudian turun. Secara utuh setiap ayat satu nada. Setiap ayat satu nada dengan nada yang pertama nada sedang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Berikutnya nada naik. Perhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ulangi lagi. Ar-Rahman. Namanya dinaikkan ya. Tambah naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, baik. Berikutnya ayat 4 nada turun. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke. Kemudian saya ulangi lagi dari alhamdulillah dengan nada sedang, tapi ini saya lengkap membaca dengan satu putaran nada. Nada sedang naik turun, yaitu pada ayat 2, 3, 4. Perhatikan saya baca 3 ayat langsung dengan 3 putaran nada juga, yaitu nada sedang naik turun. Mulai alhamdulillah. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Mari kita baca bersama. Mulai 1, 2, 3 bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, baik. Itulah satu putaran nada, satu putaran nada ijaz di sedang,
nada sedang, kemudian nada naik, kemudian nada turun. Mustaqim. Oke, barangkali ada di antara para pemirsa ya yang mau mencoba mempraktekkan mulai ta'awudz sampai ayat 4 dari surat Fatihah. Ini aja dulu. Sebelumnya saya baca dulu ya, perhatikan mulai ta'awudz. Ayat 4 saja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Coba saya absen dulu. Pak Suid, ada Pak Suid? Oke, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian Bu Eka? Bu Eka? Ada. Kemudian Mas Hosni. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, oke. Baik. Berikutnya ada Pak Mulyadi. Ada Ustaz, ada. Alhamdulillah. Kemudian Pak Udin. Siap. Oh, mantap. Kemudian ada Pak Hanif. Oke, siap. Oke. Kemudian adakah ini Bu Izul Mujahadah? Biasanya enggak. Ya, baik. Nah, ini ada lagi juga Bu Nining. Mikrofonnya sedang dimatikan. Bu ini. Kemudian ada lagi Pak Rizky Zamroni dan Pak Yuan. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau mempraktekkan dulu mulai dari ta'awudz, kemudian sampai pada ayat 4 surat Fatihah. Monggo, silakan. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Sinten iki? Siapa? Bu Yuan Ustaz. Ibu Yuan. Ya. Oke, Ibu Yuan, Bu Yuan. Monggo. Bu Yuan. Monggo Bu Yuan, mulai dari ta'awudz. Bu Yuan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awudznya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Mohon diulangi lagi. A'udzu billahi minasy. Sebentar Ustaz, saya digoda sama anak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh itu. Bu Yuan, mohon maaf untuk bisa lebih memaksimalkan prakteknya. Mohon untuk videonya itu juga ditambahkan supaya nanti ada ketika ada koreksi dari segi makhraj ya. Nanti bisa langsung dikoreksi. Ya Ustaz. Oke. Sudah diaktifkan videonya? Ya, sebentar Ustaz. Oke. Ya. Sudah. Ya. Ya, sudah. Monggo. Mulai dengan ta'awudz dengan nada sedang. A'udzu billah. Ketika bil dinaikkan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu ya. Monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, apa membacanya santai saja, mengalir, pokoknya lengkap, jangan ada sedikit apa ini jeda ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Monggo diulangi lagi. Tarik nafas dulu, kalau memang nggak kuat nanti tarik nafas supaya nanti ketika mengeluarkan suara itu bisa maksimal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, atau pakai nada sedang atau turun. Kalau nada sedang seperti ini, nada sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut di Alhamdulillah, ayat yang kedua, nada sedang lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ujungnya seperti itu. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabb. Jadi masih sedang suaranya sedang datar ya. Alhamdulillahi Rabbil, baru dinaikkan lagi ya, alamin. Monggo diperhatikan lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, kemudian nada yang kedua, nada naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, kemudian ada yang ketiga turun. Maliki yaum. Linya dinaikkan sedikit ketika membaca. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Oke, bagus. Sekarang coba diperhatikan secara langsung, secara utuh. Mulai dari alhamdulillah. Nada sedang naik turun. Monggo 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Roh bertasydid, ada huruf bertasydid, rohnya au itu ditekan. Au. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, kemudian berikutnya Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih Bu Yuan. Berikutnya, barangkali ada yang mau praktek lagi sampai sini aja dulu. Monggo, Pak Udin, barangkali monggo. Pak Udin. Pak Udin, halo. Ada yang lain, Pak Udin? Ada yang lain, monggo. Jidat. Pak Udin. Pak Udin, monggo. Dari Tahawud, mohon ditampakkan videonya juga supaya nanti kita bisa belajar maksimal. Kalau ada koreksi bisa langsung disampaikan. Mulai tapi. Oke, monggo. Ta'awudz dulu. A'udzu billah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nadanya ujungnya masih sedang niru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang sedang, nadanya orang sedang, alaminnya agak dinaikkan sedikit. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, seperti itu. Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robnya jangan dinaikkan dulu. Masih datar. Alhamdulillahi rabb. Biasa saja. Rabbil. Alaminya baru dinaikkan. Rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Maliki yaumiddin. Adanya diturunkan Maliki yaumiddin. Ya, coba turun lagi. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, naik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, bagus. Seperti itu ya. Nanti mungkin untuk awal-awal ini masih kadang masih bingung, tapi nanti kalau sudah ikut insya Allah nanti bisa. Ingin merasakan alurnya itu, yang perlu pembiasaan. Enggak. Jadi memang perlu pembiasaan. Kalau barangkali jenengan bisa mendengarkan setiap hari, itu bisa dilihat di foto. Di grup ya, yang pernah saya share, apa jenengan sudah melihatnya di grupnya, itu kan ada videonya. Nah, itu mungkin seringkali didengarkan, insya Allah akan lebih cepat melangkah. Memang orang belajar lagu itu tidak cukup sekali, 2 kali. Jadi berulang kali. Sekali didengarkan, 2 kali dengarkan, kemudian setelah ada zauk, perasaan yang sudah mengikuti alur nadanya, itu nanti coba sambil dipraktekkan sedikit-sedikit, diulangi. Insya Allah nanti bisa. Coba. Baik, berikutnya. Syukron. Syukron. Oke, sami-sami Pak Udin. Pak Udin dari mana tadi itu? Dari Kencang, Pak. Dari Kencang. Iya. Oke. Berikutnya, Mas Husni, coba dipraktekkan Mas Husni. Ya, bentar. Itu kopiahnya merek Menceng itu. Kopiahnya Menceng. Pakai dulu. Iya. Monggo Mas Husni.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, udah sampai situ aja dulu ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Husni. Berikutnya barangkali Pak Suyid mau mempraktekkan, monggo. Pak Suyid. Pak Suyid mau mempraktekkan? Pak Suyid, monggo, mau mempraktekkan kah? Oh, sepertinya ini apa internetnya agak lemot. Jaringan. Iya, mungkin jaringan. Jaringan sana. Iya, jaringan sana. Baik, lanjut ya, kita lanjutkan untuk ayat berikutnya. Ayat berikutnya kita lanjutkan. Ayat berikutnya, mari kita lanjutkan. Oke. Baik. Ayat berikutnya kita lanjutkan, yaitu ayat 5. Untuk ayat 5 ini kembali lagi ke nada sedang. Ya. Kalau tadi di nada sedangnya di Alhamdulillah, ini ayat 5 juga nada sedang lagi. Jadi putar lagi ya, kembali lagi. Seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama iramanya sama dengan yang tadi ayat 2 pada alhamdulillah. Seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ayat 5 juga sama, nadanya sedang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, itu nada sedang. Sama nadanya seperti tadi di Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berikutnya sebentar. Di ayat 5 ini ada ia yang bertasydid ya. Jadi hati-hati dalam membacanya. Kita harus ada tekanan. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, baik. Berikutnya ayat 6. Karena tadi sudah nada sedang, berarti sekarang ayat 6-nya nada naik tinggi ya. Seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik. Berikutnya nada turun. Nada turun untuk ayat 7 ini kita bagi. Kita berhentikan di alaihim yang pertama seperti ini. Siratal ladzina an'am, ketika am dinaikkan sedikit. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Monggo 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nadanya turun. Siratal ladzina an'amta alaihim. Monggo bersama-sama. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Oke, berikutnya ghairil maghdubi. Di sini nanti ada karena tadi sudah nada turun, kembali lagi ke nada sedang, cuma nanti di akhirnya pada waladhdallin diturunkan kemudian naik. Seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim. Monggo 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, kemudian walam turun. Walam. Nah, seperti itu. Kemudian do-nya dinaikkan. Dhalin. Coba bersama. Dhalin. Oke, saya baca utuh mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita ulangi lagi mulai dari ta'awud sampai Al-Fatihah terakhir ayat 7. Tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nada sedang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Perhatikan. Nada sedang lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Monggo. Turun. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
monggo bersama. Amin. Alhamdulillah. Itu tadi bacaan surat Fatihah dengan menggunakan irama nada Hijaz ya. Dengan putaran nada sedang, nada yang pertama nada sedang, kemudian nada yang kedua nada naik, kemudian nada turun. Baik, barangkali ada di antara jenengan yang mau membaca lagi satu surat full. Coba Mas Husni, monggo Mas Husni. Ustaz. Baca mulai dari ta'awud sampai waladhdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bagus. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau coba lagi? Monggo. Dari Pak Udin mau coba? Monggo. Atau Pak Mul? Pak Mul, monggo. Mau coba? Oh iya, monggo Pak Mul. A'udzu billah. Monggo, Pak Mul. Pak Mul, mohon maaf belum kedengaran. Tolong dibuka dulu ini apa mikrofonnya di aplikasi. Halo Pak Mul. Halo. Oh, nah ini sudah kedengaran. Baik, Pak Mul, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi monggo. A'udzu billahi dinaikkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahnya panjang, satu alif, jayun. A'udzu billahi monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, alhamdulillah nada sedang. Alhamdulillah, monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walam ditekan, kemudian turunkan, kemudian dinaikkan. Monggo. Waladdallin. Amin.
العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah yang pertama sudah mengenalkan bagaimana sih metode wafa itu yang diajarkan baik untuk tingkat anak-anak maupun untuk tingkat dewasa. Kemudian juga kita sudah belajar nada hijaznya, memperkenalkan nada hijaznya pada surat Al-Fatihah ya, dengan irama nada hijaz yaitu sedang, naik, turun. Berikutnya perlu kami sampaikan bahwa untuk pembelajaran berikutnya insya Allah kita akan online via Zoom ini setiap hari Senin, sama seperti hari ini ya. Setiap hari Senin pukul 7.30 sudah siap-siap ya. 7.30 sampai perkiraan sampai pukul 9-an biar tidak terlalu malam. Jadi kira-kira insya Allah sudah cukup untuk prakteknya juga. Kemudian nanti akan disampaikan lagi lewat pemberitahuan di grup untuk pertemuan berikutnya 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Senin. Hari Senin pukul 19.30 sampai sekitar pukul 21. Ba'da Isya ya, mulai Ba'da Isya sudah siap-siap. Berikutnya perlu kami ingatkan kembali untuk pembelajaran dengan metode wafa ini perlu kita maksimalkan supaya pembelajaran yang ada di online ini tidak cukup lewat online, tapi juga harus ada murojaah, mengulang-ulang lagi. Untuk mengulang-ulang lagi pembelajaran yang sudah disampaikan lewat via Zoom ini, mengulang-ulang sendiri di rumah. Jadi mengingat kemarin diajarkan Ustadz seperti ini, itu diulang-ulang. Karena terutama untuk belajar makhraj atau tempat-tempat keluarnya huruf itu perlu banyak latihan, perlu banyak latihan. Karena itu untuk jenengan yang ingin lanjut belajar dan bisa maksimal selain lewat video Zoom ini, itu juga dipelajari lagi di rumah. Dan karena itu untuk mendukung pembelajaran di rumah harus punya buku. Bapak Ibu yang belum punya buku silahkan bisa beli di online ya, kayak di Shopee insya Allah sudah ada. Cuman kalau seandainya ada yang ingin kolektif melalui kami itu juga ya kami usahakan. Monggo siapa saja yang ingin mempunyai buku wafa ya untuk belajar di rumah, bisa menghubungi admin kami di grup ini, bisa menghubungi admin ya, yaitu ini sama saudara Alfi Yusrian ya, Alfi Yusrian. Monggo yang ingin mau pesan buku atau dengan bisa pesan sendiri juga bisa lewat pesan online. Dengan harga kalau kolektif di sini 50.000 satu buku, 50.000. Monggo yang menghendaki saja ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya yang mungkin disampaikan dari saya banyak kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini, mumpung di bulan yang sangat mulia ini, kita mendapatkan ridho oleh Allah dari Allah, dan amal kita pada malam hari ini bisa dicatat dengan amal yang soleh yang dengan mendapatkan ridho Allah. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi pembelajaran via Zoom online dengan pembelajaran Al-Quran dengan metode wafa ini, insya Allah di
hari dan waktu yang sama, yaitu hari Senin pukul 7.30 atau ba'da Isya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.